Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Gali Wahyudianto, NIM 27 dari kelas 5C. Di sini saya akan membahas tentang Patterness of Material, yaitu sebuah ketangguhan terhadap sebuah material, yaitu ketangguhan dilakukan dengan sebuah eksperimen atau dengan sebuah pengujian atau mungkin dan lain sebagainya. Mungkin di dalam presentasi ini mungkin saya akan menjelaskan hanya sedikit, yaitu mungkin tentang Patterness dengan sebuah eksperimen dan juga dengan sebuah uji ketangguhan. Apa aja itu? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, secara tradisional, ketangguhan telah dianggap sebagai kemampuan material untuk menghilangkan energi deformasi, baik dengan perlambatan retak ataupun tidak menggunakan perlambatan retak. Jadi di sini mungkin bisa dua-duanya ya, bisa dengan perlambatan retak ataupun tidak. Yang kedua yaitu dalam mekanisme ketangguhan ini, yang saya ketahui yaitu dibagi dua, yaitu ada ketangguhan intrinsik dan ketangguhan ekstrinsik. Nah, ketangguhan intrinsik ini adalah sifat yang melekat pada material yang kemudian aktif terlepas dari ukuran retak dan geometrinya, yang kemudian bisa mempengaruhi terutama inisiasi, tetapi juga pertumbuhan retakan. Nah, sedangkan mekanisme ekstrinsik ini berfungsi sebaliknya, yaitu bekerja dalam bangun retakan, dan kemudian bergantung pada ukuran retakan awal retakan ya, dan hanya mempengaruhi ketangguhan pertumbuhan retak. Jadi nggak beda jauh ya, hanya berbeda fungsinya saja. Nah, di dalam gambar ini bisa dilihat ya, di sini adalah ada extrinsic tightening dan intrinsic tightening, yaitu antara dari pengaruh luar dan dari dalam internalnya. Nah, di sini gambar ini menjelaskan tentang behind corrective dan ahead of corrective. Belakang adalah pengaruh luar dan ini adalah internalnya. Di gambar ini menjelaskan bahwa tentang ketangguhan ekstrinsik berbandingan dengan ketangguhan intrinsik. Kemudian dengan skema persaingan timbal balik antara mekanisme ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau mekanisme intrinsik ini terjadi kerusakan yang bekerja di depan ujung retak. Kerusakan di depan ujung retak untuk mendorong kemajuan retakan, dan mekanisme ekstrinsik pelindung ujung retak. Nah, ini pelindungnya nih, disebut dengan oksida wedging, yang kemudian bekerja terutama pada belakang ujung retak. Nah, di sini fungsinya mungkin ini adalah untuk menghambat agar retakan itu tidak menghambat terlalu jauh, agar nanti penanganannya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu lama. Nah, mekanisme ketangguhan ekstrinsik, nah, yang ini nanti menghasilkan perilaku buah kurva retakan dan hanya mempengaruhi ketangguhan pertumbuhan retak.
Mungkin yang faktor yang berpengaruh di sini adalah yang ekstrinsik. Nah, kalau di sini tidak ada pengaruh sebuah retakan, mungkin sebuah keretakan dalam ketangguhan material ini tidak akan terjadi. Nah, kalau semisal terjadi, mungkin ini yang intrinsik ini berpengaruh lebih banyak ya daripada ekstrinsiknya, karena penyebab terjadinya ini adalah ekstrinsik, sedangkan yang intrinsik ini berpengaruh untuk menanggulangi keretakan tersebut supaya tidak merambat terlalu jauh. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Bisa dilihat di sumber-sumber lain juga apakah benar konsepnya seperti ini atau ada nilai yang membuat pengertian antara extrinsic tightening dan intrinsic tightening. Nah, di sini ada Frater Douglas dengan berbagai sebuah eksperimen ya dalam gambar satu ini, yaitu tentang korelasi antara modulus geser dengan Frater Douglas KIC, atau disebut juga dengan KIC lah seperti itu ya. Ya, setahu saya ini KIC ini adalah menggambarkan sebuah kemampuan material untuk mengetahui seberapa kuat ketangguhan dalam menahan sebuah beban yang diberikan kepada material tersebut. Seperti itu, mungkin juga kelemahan juga ya, atau kelelahan. Nah, di sini KIC bisa menggambarkan sebuah gambaran tersebut. Nah, dalam eksperimen ini, maaf tadi ada kendala sedikit ya. Kita lanjut lagi. Mungkin dalam eksperimen ini, bagi satu ini, ada faktor yang mungkin bisa berpengaruh dalam sebuah eksperimen antara modulus geser dan Frater Douglas KIC. Yaitu ada faktor yang namanya dengan modulus rasio atau rasio modulus ya, yang mungkin rumusnya seperti ini, B per G. Nah, rasio modulus sama dengan B per G. Nah, kemudian ditemukan persamaan seperti ini. Nah, sebelum dalam persamaan seperti ini, saya akan menjelaskan mungkin sedikit ya, bahwa rasio modulus ini berhubungan erat dengan kerapuan atau keuletan sebuah material. Nah, semakin kecil nilai rasio modulus ini, maka nilai material tersebut semakin rapuh, yang kemudian bisa mengakibatkan perpindahan atom, dan lipping bidang atom, dan kemudian material bisa berakibat mengakibatkan retakan yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, untuk menghitung retakan tersebut supaya bisa ditanggulangi atau bisa diminimalisir lah dengan menggunakan persamaan seperti ini. Nah, KIC G kali dalam kurung B per G pangkat mungkin ini pangkat modulus ya, seperti ini. G ini adalah modulus geser dan B ini adalah mungkin modulus ya, modulus rasio. Yang gambar 2 ini adalah eksperimen
campuran ya. Campuran ya juga ada modulus geser, ada juga sorry ada kesalahan. Ini ada modulus geser dan ada juga sebuah eksperimen antara modulus darkness, modulus rasio, modulus geser digabungkan jadi satu seperti ini ya. Seperti ini adalah perbandingan antara eksperimen dan prediksi. Prediksi ya, dalam satuan KIC megapascal untuk rangkaian sebuah keramik. Di sini ada rumus, ditemukan rumus seperti ini, di mana 1 plus theta, 1 plus alpha V0. Nah, V0 ini adalah volume per atom. Nah, volume per atom yaitu dengan satuannya meter pangkat 3. Sedangkan G dan B ini adalah modulus geser dan modulus curah. Itu dalam menghasilkan ketangguhan dalam satuan megapascal. Kedua ini bisa kita lihat prediksi ini sesuai dengan hasil eksperimen, yaitu dengan menghitung koefisien korelasi antara nilai eksperimennya, yaitu nilai dari modulus gesernya, nilai atom yang dihasilkan dari hasil eksperimen ini, dan terjadilah dan menghasilkan sebuah keramik ya dalam satuan megapascal. Nah, ketangguhan patah ini, bayangkan saja keramik ya, ini adalah keramik, berarti ada sebuah logam. Ketangguhan patah logam ini biasanya lebih tinggi dari bahan dari uji keramik itu sendiri, yaitu lebih tinggi dari modulus geser, lebih tinggi dari ionik atau kovalen. Dan bisa diputuskan juga atur peningkatan ini dalam melakukan sebuah eksperimen ini untuk membuat atau mungkin sebuah keramik ya dengan menggabungkan sebuah spesimen, mungkin juga bisa menghasilkan ketangguhan yang cukup lama dengan menggabungkan rasio modulus, dengan menggabungkan modulus geser, KIC, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dihitung dengan persamaan seperti ini, yang kemudian nanti menghasilkan hasil ketangguhan yang sangat lama. Nah, contohnya mungkin keramik dalam kehidupan sehari-hari ya. Kan keramik itu diinjak. Nah, di situ mungkin ada ketangguhan atau kekuatan supaya untuk keretakan mungkin akan terjadi 10 tahun ke depan atau mungkin 20 tahun ke depan. Nah, mungkin seperti itu fungsi dari rumus KIC dan kombinasi antara eksperimen seperti ini. Nah, di sini ada juga penerapan karbon nanotubes atau biasa disebut CNT dalam uji ketangguhan. Nah, CNT merupakan kemampuan untuk memiliki rasio aspek yang sangat tinggi dalam mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang luar biasa. CNT ini karena 100 kali lebih kuat dibanding dengan baja.
dan juga bisa memperkuat material agar memiliki ketahanan yang tinggi dari biasanya. Salah satunya adalah dengan komposit. Gambar ini bisa dilihat yang gambar ini adalah tanpa menggunakan karbon nanotubes atau CNT, kemudian yang B ini menggunakan CNT. Perbandingannya sangat jauh ya, nanti sangat terdapat banyak sekali keruwetan, banyak sekali keruwetan, dan sedangkan yang CNT ini sangat bagus. Dan kedudukannya ini dilihat dari mikroskop, dari bawah mikroskop. Di sini menunjukkan bahwa spesimen dengan CNT ini tampak lebih baik daripada yang tidak CNT, karena ini melibatkan banyak karbon film sebelum dilakukan uji atau diputus. Putusan ini lebih banyak elemen karbon dengan penguncian 3D. Mungkin 3D printing ya, dengan menggunakan penguncian 3D printing. Atau jika tidak, mungkin ikatan ini yang ditingkatkan antara lamina karbon yang berdekatan bisa memainkan peran penting dalam meningkatkan energi yang dibutuhkan untuk membelah lapisan komposit. Dan ini mungkin dengan hasil uji CNT dengan yang menggunakan CNT ini bisa mempengaruhi kekuatan kekakuan lentur dari akhir potongan komposit dan dilakukan teknik penerasannya. Mungkin ada uji karbon nanotube lainnya selain material komposit, mungkin ada material baja, aluminium, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menjelaskan mungkin sedikit tentang karbon nanotubes atau material komposit. Mungkin seperti ini. Nah, di sini ada juga uji ketangguhan dengan menggunakan metode ASTM D5528. Sama juga posisi seperti yang tadi. Dalam pengujian retak ini menganut atau mengikuti pedoman ASTM D5528. Metode ini menjelaskan teknik untuk menangani masalah pengujian praktis dalam konteks teoritis analisis mekanika fracture atau elastis linear. Ini bisa faktor mekanik juga berpengaruh ya terhadap uji ketangguhan. Jadi menggunakan mesin ASTM D5528. Sorry. Nah, di sini bisa dilihat ya pada gambar 1 di dalam posisi tertutup. Nah, ini dalam posisi tertutup dan sedangkan ini dalam posisi terbuka. Ini adalah sebuah gergaji kering. Nah, dengan ukuran panjangnya ini 85 mm dan di sini lebarnya 15 mm. Dan kemudian tebal dari gergaji ini adalah 2 mm.
dengan panjang retak praretak ini, panjang praretak ini ya, yaitu sebesar 25. Untuk melakukan pengujian ini, yaitu engsel baja. Engsel baja ini diletakkan menggunakan epoksi, sebuah epoksi, atau mungkin tempat untuk dilakukan pengujian. Nah, kemudian setelah engsel dan kemudian engsel diamankan. Nah, setelah engsel diamankan, ujung-ujungnya ini, ujung spesimen ini ditandai dengan penitik atau tinta atau apalah ya, supaya nanti melakukan peretakan tidak meleset. Nah, pengujian Nah, pengujian dengan metode 5528 ini menjelaskan teknik untuk menangani masalah pengujian ini. Dengan ditemukannya nanti menangkap retak, pengaruh keretakan ini dari mana. Itu dengan menangkap beberapa gambar peristiwa pertumbuhan retak. Pada gambar 2 ini, gambar 2 ini menunjukkan sebuah represif data, fungsi data, dan untuk mengetahui panjang retaknya. Nah, kemudian gambar 2 ini juga memberikan sebuah data ya, data yang diperlukan untuk memproses hasil ketangguhan patah. Menurut mesin ASTM D5528 ini, gambar 1 ini adalah metode perlakuan pengujian sampel ya terhadap gergaji pita. Nah, kemudian menghasilkan bentuk seperti ini, retakan seperti ini. Dan kemudian yang gambar 2 ini adalah datanya, data dari crack-nya yang dilakukan dari gambar 1. Nah, ini adalah mungkin 26,48 ini adalah ukuran retakannya, dan yang ini adalah tegangannya atau regangannya untuk menghasilkan sebuah retakan. Seperti itu mungkin. Di sini saya menggunakan referensi dari bisa dilihat ya, ini dari Hayang New 2019, Simple and Accurate Model of Fracture Toughness of Solids dari USA atau Amerika Serikat di kampus New York, University of New York. Jadi masih lumayan baru lah, tahun 2018. Nah, sedangkan yang kedua ini dari Atlanta atau Georgia Institute of Technology. Ini saya mungkin ini keluaran tahun 2009 kalau nggak salah, seingat saya. Dan kalau yang 3 ini dari California, dari Laboratorium Lawrence Berkeley. Nah, ini tahun 2010 kalau nggak salah, seingat saya. Nah, mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf, masih sangat kurang dari sempurna. Mungkin ada pengujian lain tentang fracture toughness data material. Karena di sini waktunya juga terbatas ya. Mungkin hanya bisa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.